Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar untuk yang selalu memberikan komentar positif. Semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Langsung aja teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu seperti biasa kita intip dan kepoin energi si dia. Wah si dia lagi, iya, si dia ini adalah seseorang yang berdealing sama kamu. Ada apa dengan si dia hari ini dan apa yang dia rasakan? Oke, langsung aja untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama ini menandakan bahwa dia mempunyai pikiran untuk merubah sebuah hubungan. Dia ingin merubah sebuah hubungan, iya, dari yang saat ini masih jauh. Dia ingin merubah menjadi dekat. Dan mungkin yang pada saat ini hubungan dia dekat, dia ingin merubah menjadi jauh. Bahkan dia ingin meninggalkan. Keinginan itu saat ini berkecamuk dalam hatinya. Oke, lanjut untuk kartu yang kedua. Muncul kartu The Sun. Kartu The Sun atau kartu matahari digambarkan seorang anak-anak. Iya, seorang anak-anak jika mempunyai keinginan harus dituruti. Itu menggambarkan hati dan keinginan dia saat ini. Dia ingin menuruti keinginannya dan dia ingin berusaha mendapatkannya. Jika dia pada saat ini jauh dari kamu dan kemungkinan tidak berkomunikasi dengan kamu, keinginan dia ingin mendekat dan ingin menjalin silaturahmi kembali. Saat ini dia duduk dan sambil termenung, ada sesuatu yang dia jaga. Dia seperti memiliki sesuatu dan dia sembunyikan, maka dari itu dia berusaha menjaganya. Sesuatu itu kemungkinan uang atau barang berharga lainnya. Dan seorang pun tidak ada yang tahu karena semua itu merupakan bekal untuk dirinya nanti. Memang dia selama ini bekerja dan dia selama ini pula tidak pernah mendapatkan hasil apapun. Mungkin penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk kebutuhan hari-hari. Dan mungkin juga dia berhasil mendapatkan pekerjaan tambahan. Dan hasil dari pekerjaan tambahan itu dia simpan, dia sembunyikan. Dan sekali lagi tidak ada yang tahu. Seperti apa yang aku bilang tadi, keinginan dia harus dia penuhi, harus dia dapatkan. Maka dari itu, dia harus mempunyai bekal. Selain bekal keberanian, dia juga harus mempunyai bekal materi. Dia akan malu, dia akan gengsi jika tidak mempunyai bekal apapun. Keinginan dia pada saat ini hanya ingin mendekati kamu. Dalam hatinya mengatakan, kamu terima atau tidak, dia akan ikhlas menerimanya. Yang terpenting baginya, niat baik dia sudah dia penuhi. Terlihat di dalam gambar kartu yang muncul ini ada karangan bunga yang melingkar, tidak ada ujungnya. Itu menggambarkan kehidupan dia saat ini. Dia berjalan terus, tidak ada ujungnya. Bisa jadi dia dalam hidupnya selama ini tidak pernah mendapatkan persinggahan yang tepat dalam hatinya, menjadikan kehidupan dia bingung dan pada akhirnya dia berjalan terus tanpa arah tujuan. Ketika dia lelah dalam perjalanannya dan ketika dia sudah tidak berdaya karena kelelahannya, dia seperti teringat adanya sebuah kesejukan. Seketika itu pula dia berhenti dan menyemangati dirinya sendiri. Dan kesejukan itu terletak pada diri kamu. Kartu yang muncul ini melambangkan sebuah kehormatan, kekayaan, dan kemandirian. Iya, itulah pandangan dia saat ini terhadap kamu. Banyak orang yang menghormati kamu, banyak orang yang segan sama kamu.
Tentang materi, kamu juga tidak pernah kekurangan. Dan kamu dalam pandangan dia adalah seseorang yang sangat mandiri. Maka dari itu, tidak heran jika keinginan dia untuk mendekati kamu, dia harus mempunyai bekal. Bekal keberanian dan bekal materi. Wah, parah nih. Iya, mungkin itu hanya perasaan dia saja. Karena yang sebenarnya kamu tidak masalah dengan apapun keadaan dan kondisi dia, asalkan dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya keinginan dia ini sudah lama karena banyaknya rintangan, banyaknya halangan. Maka dari itu dia menyimpan keinginannya dalam hati. Dan sekaranglah tiba waktunya dia harus bangkit dan bergerak, serta pelan-pelan memutar roda kehidupannya kembali agar semua apa yang dia inginkan tercapai. Lelah akan keadaannya, iya, selama ini dia lelah akan keadaannya. Dia tertekan serta terjepit oleh keadaan. Oke, muncul kartu The Judgment. Kartu The Judgment melambangkan sebuah trompet yang sedang ditiup atau sebuah kebangkitan dari diri seseorang atau kesadaran dari diri seseorang. Iya, sebuah trompet yang sedang ditiup membangunkan dia, menyadarkan dia dari mimpi-mimpinya selama ini. Dia selama ini memimpikan kesuksesan walaupun tanpa kamu, dan memimpikan kebahagiaan walaupun tanpa kamu. Dan pada saat ini dia menyadari bahwa kesuksesan dan kebahagiaan dia hanyalah terletak pada diri kamu. Saat ini pun dia menginginkan mempunyai kehidupan yang apa adanya. Karena selama ini dia sangat manipulatif. Dia selalu menciptakan drama-drama dalam hidupnya. Contohnya, dia sengsara tapi pura-pura bahagia. Dia kesulitan dalam segi keuangan tapi pura-pura kaya. Wah, parah nih, gak suka aku. Oke, kita lanjut dengan kartu yang terakhir ya. Wah, parah nih. Kartu yang terakhir muncul kartu The Magician. Kartu The Magician adalah kartu penyihir atau pesulap. Iya, memang benar. Banyak orang yang tersihir atau tersulap oleh drama-drama yang dia ciptakan. Namun kenyataannya, namun yang sebenarnya, kehidupan dia tak seindah yang orang lain lihat. Wah. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.